semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngulas Ngawur. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Silakan masuk, gestar. Hai guys, hai fans. Selamat datang di podcast Ngulas Ngawur guys. Jadi di sini ada Jill, Aktar, sama Baba Raya, yes. dan aku hostnya Nasya. Respect. Jadi hari ini sesuai topik podcast kita hari ini, kita akan membahas tentang buku guys, karena di sini semuanya suka baca buku nih guys. Aku fans buku berat. Aktar, kamu fans buku berat kan? iya dong. Kalau boleh tahu, Enggak. oke, kalau boleh tahu kan kalian semua nih suka baca. Sekarang kalian lagi baca buku apa? Mulai dari Jill dulu deh. Nih aku spesial guys, aku baca, aku bawa bukunya hari ini. Wow. Drum roll please. Godfather guys, Godfather ya, bukan The Goldfather. Oh bukan The Goldfather ya guys. Oke. Selalu tadi ada kesalahan teknis. Ada yang telepon guys. Ups. Udah itu gak usah diabaikan. Terus diabaikan. Terus diabaikan. Terus dianggap. Kita abaikan saja. Oke, kan tadi kita udah denger nih dari Jill, katanya dia lagi baca buku The Godfather. Penulisnya Mario Puzo guys. Mario Puzo. Itu adeknya Luigi. Itu yang ada game juga kan? Iya, yang warna merah. Itu ada game juga loh. Iya, ada filmnya nih. Ini tuh juga pernah jadi film guys tuh, di direct oleh Francis Coppola. Oh, itu yang ada Marlon Brandonya ya? Iya, yang cakep banget. Yang menang Oscar itu ya? Iya, menang Oscar. Oh, respect. Oscar. Oke, Wajib tonton. sekarang kalau boleh tahu, Ahtar nih lagi baca buku apa, Tar? Aku tuh lagi baca buku Bumi. Oh, yang lu style dia ya? Iya. Jadi ceritanya tuh ada orang yang mau nyelamatin bumi, tapi dia harus pergi ke luar angkasa gitu. Oh, astronot ya? Iya. Kayak Elon Musk. Elon Musk. Kayak dunia alam lain. Oh, pindah alam guys. Iya, pindah alam. Demi menyelamatkan bumi dia harus pindah alam dulu. Wah, Iya, respect. Jiwa nasionalisnya kencang. Oh, udah bukan nasionalis aja, ini satu bumi. Internasionalis. Nasionalis. Ya. Oke, makasih Ahtar. Jadi sekarang kita akan tanya Raya. Raya lagi baca buku apa, Raya? Ay, kalau aku tuh kan aku anaknya puitis banget, terus Respect. filsafat banget ya. Aku tuh politis banget, jadi aku lagi baca bukunya Budi Dharma yang judulnya Orang-orang Bloomington, yang ceritanya di mana di Bloomington juga. Dan Sangka. iya, dan Budi Dharma tuh sebenarnya pas dia nulis buku ini, dia juga lagi ada di Bloomington. Tapi itu bukan dia ya, bukan tentang dia. Tapi ini ceritanya juga tentang orang-orang dari Bloomington sih. Oh. Karena judulnya Bloomington. Karena judulnya orang-orang Guys. Bloomington gitu guys. Jadi bertahap-tahap ada. Jadi ada dari Bloomington, habis itu orang-orang Bloomingtonnya, terus burung-burung Bloomington. Pokoknya Bloomington, semuanya Bloomington. Nah, Blooming. Oke. Nah, iya. Oh, astagfirullah. lagi baca apa coba? Oke, aku sih sekarang lagi baca Perempuan di Titik Nol, bukunya Nawal El Sadawi. Itu PGL-nya berapa, Nas? Waduh, berapa ya? Gradiennya apa ya? Kalau gradiennya 2/3. M 2/3 terus titik A-nya 2,0. Jadi itu berapa ya? Oke, terima kasih semuanya sudah kasih tahu buat hari ini kalian bagi baca buku apa aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas buku dari salah satu pembaca kita, Jill. Kita hari ini akan membahas buku The Godfather. Oke, kalau boleh tahu ini bukunya tentang apa sih? Nah ini tuh tentang mafia-mafiaan guys, tapi bukan mafia COYN ya. Oh. Bukan kayak kita Bukan ini sih. Kitten, jadi ini tuh bukan tentang si Ya, berarti kalian Iya. kita CEO nih berdua. Siapa sangka. Oke. Nah dari ini tuh tentang mafia guys, dan ditulis apa ya?
kayak dari pengalaman si penulisnya sendiri, karena si Mario Puzo tinggal di Bronx, New York, yang kebetulan banyak gangsternya. Oh, jadi jadi- inspirasi dari kejadian nyata. Jadi si Mario Puzo ini nulis ceritanya gara-gara lingkungan sekitarnya dia gitu ya? Iya, makanya Kalau ceritanya keren sih, realistik. keren. Ya, gak kayak mafia-mafiaan. Kalau Mario Puzo tinggal di Jakarta nanti ceritain tentang macetnya nggak? banjir. Banjir. Jadi kota dalam air. Oke, kalau boleh tahu puncak permasalahan dari cerita The Godfather ini kayak gimana? Jadi kan si main karakternya kan namanya Vito Corleone, dan dia itu Godfather alias bos dari keluarga mafia gitu. Bukan ayah emas. Bukan Godfather. Ya, masalah teknis di belakang layar. Teknis di belakang layar. Godfather, nah dia tuh sebagai bos mafia suka kayak nerima tawaran dan permintaan gitu, dan salah satunya adalah permintaan dari seorang cowok yang minta perlindungan untuk bisnis narkoboynya. No Nggak boleh ya. Nggak boleh, guys. nggak boleh. Tuh guys, kalian kalau yang make narkoboy nanti langsung ditulis jadi sama aku salaman. Dilarang. Langsung viral ini. Awas loh. Nanti bakal dibaca orang selama 50 tahun. Ya nanti dijadiin film juga loh. Wow, Jangan kayak Ahtar. Jangan Ini berarti berarti- kamu candu ya? ini cetakan Enggak. spesial nih guys. Ini Iya, yang 50-year anniversary edition. wow, itu Oh my lebih tua dari God. mama Iya papa sih, aku itu itu. lebih tua dari orang tua kalian semua. Pantesan legendaris ya orang Iya. dari dulu sampai sekarang masih ada ceritanya. Itu dirilis waktu 1969, itu tua banget. Dan dibikin film di 1970 guys. Tapi kalau dari 69 dikurang 2 jadi berapa? 67. Aduh maaf Brand. Nah iya, tadi sampai mana ya kita? Dari puncak permasalahan nih Oh Kak. iya, terus kan ada cowok narkoboy datang ke dia tuh, dia minta perlindungan untuk bisnis narkoboynya, dan Vito itu kan man of honor ya, dia punya martabat, dia pasti nggak akan ngebolehin narkoboy guys. Dia respect. That is the real man. Iya. Jadi dia tolak tuh apa? Aku mau bilang aja kan itu sebenarnya dia punya martabat kan, terus dia peduli banget kan sama keluarganya kan. Oh my Dia God. man of Family. honor. Dia kayak Dom Toretto guys. Iya. Family is Oh. first. Itu inspirasi dari Fast and Furious. Iya, Oh my kan God. kan ini saking legendarisnya guys. Menang Oscar. Menang Iya, Oscar, menang Oscar pantes. juga filmnya. Terus kan dia tolak tuh cowok narkoba itu. Tapi dia kan punya anak sulung tuh namanya Sony. Dan Sony nggak sengaja memperlihatkan ketertarikan dengan bisnis itu, dan itu membuat si cowok narkoboy jadi berkesimpulan bahwa jika Vito diturunkan dari jabatannya dan Sony naik, dia bisa dapat perlindungan itu. Dan jadi selama cerita itu revolves around that problem. Jadi si cowok narkoboy mencoba membunuh si Vito biar Sony bisa naik. Tapi Vito nggak mati kan? Enggak sih, dalam cerita ini dia kayak sempat terluka parah tapi nggak mati guys. Oke, Keren, oke. keren. Don't be worry. Jangan khawatir, Jangan jangan khawatir. Oke, kan tadi kita udah dengar puncak dari permasalahannya. Terus itu dia berakhirnya kayak gimana tuh si Vito Ya, terus dan main gimana dong? karakter yang lainnya? Oh Vito, kalau Vito dia good ending sih kayaknya. Karena dia tuh mati serangan jantung saat main sama cucunya guys. Oh, kasihan itu. Kasihan ya, serangan Jauh jantung. banget. Tapi yang penting bukan karena dibunuh karena narkoboy ini. Aduh, emang ada yang terjerumus dengan narkoboynya dalam keluarga itu? Aduh, emang ada? Jangan-jangan Enggak ada. Oke, aman. Terus yang lainnya ada yang mati nggak? Ada nih guys, si Sony yang tadi dia karena setelah Vito terluka gitu, dia dendam banget nih sama cowok narkoboy, dan akhirnya mereka berperang tuh, perang mafia lah, biasalah. Biasalah. Namanya juga mafia. juga masih gak bisa Iya. kayak gitu. Jadi ada image-nya, gambarnya. Backgroundnya jadi mafia guys. Bentar, itu jadi rendang. Ada kayak mafia ya, cerita mafia. Nah iya, terus akhirnya karena perang itu Sony mati guys, dia ditembak. Oh my God. Tapi dia nolak, jadi mati. Ya. Oh iya, jadi mati ya. Tapi kan Sony kan sebenarnya pembalap F1 kan. Oh iya, dia yang main di F1 The Movie, yang main sebagai Brad Pitt. Dimainkan Brad Pitt. Dimainkan Brad Pitt Jadi guys. kalau Sony itu mati gara-gara
mafia-mafiaan, kenapa dia bisa balik lagi buat jadi pembalap? Kayaknya dia pas mati belum puas deh sama hidupnya. Jadi balapan hidup. Oh. Seperti itu sih jalan ceritanya ya rata-rata. Oke. Kan tadi kita udah denger tuh guys cerita keseluruhan dari The Godfather ini dari awal mulai ceritanya sampai akhir ceritanya. Aduh guys, pause dulu, aduh. Oke guys, maaf. Ada teknis lagi. Kira-kira kenapa ya tadi ya? Ada kasus Sudah di balik layar lah. well beneran di balik lagi. Oke. Tadi sampai mana ya? Tadi kita udah sampai seluruh ceritanya kayak gimana. Sekarang aku mau tanya nih, menurut kamu keunggulan dari cerita ini tuh gimana? Keunggulannya dari kompleksitas karakternya sih. Ini aku ceritain ya, yang Vita Corleone itu dia walaupun bos mafia yang pasti dikira orang jahat banget dan cold blooded. Kayak CEO biasa gitu. Iya, yang selalu protect YN. Tapi di sini YN itu keluarganya. Dia would do anything for his family. Dan dia a man of his word, jadi dia nggak akan bohong. That's why he has so many connection, karena dia itu sangat dapat dipercaya guys. Walaupun seorang yang bisa dibilang jahat ya karena mafia. Iya, mafia lah. Oke. Kamu bakal percaya sama Vito Corleone nggak? Aku juga sih. Gara-gara ganteng ya. Oke, kan tadi kita udah dengar keunggulannya. Kalau kekurangannya dari cerita ini sama buku ini deh secara keseluruhan apa kekurangannya? Kekurangannya sih kayaknya karena ini ceritanya kan lumayan kompleks ya, dan menggunakan bahasa zaman dulu juga karena dirilis tahun 1969. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang bakal kurang mengerti bahasa-bahasanya karena menggunakan kayak slang zaman dulu. Aktor bakal ngerti nggak? Itu kan dia anak bayi. Anak 2020 ini Gen Ini Alpha. bahasa Inggris guys, jadi aku nggak ngerti. Oh, gitu ya. Makanya kurangin main Robloxnya, Tahu, kamu tuh baca Aktor. buku pikirnya Roblox. Aduh, Ya. lagi baca buku bumi mikirinnya bakso Malang Anomali. Kan ada bahasa Inggrisnya juga, kita bisa belajar dari situ. Terus kenapa kamu nggak ngerti sama bahasanya ini? Kan katanya susah, pakai bahasa zaman dulu. Kamu jangan scroll TikTok tapi scroll kamu. Scrolling kamus. Iya, kamu jangan liatin TikTok cara main ML gimana terus. Oke, Balik lagi ya. Oh, kelemahannya ya tadi. Dan juga mungkin kelemahannya itu salah satunya ada filler gitu guys. Kayak di anime kan ada filler gitu, ada filler dan kadang fillernya nggak nyambung dan bikin aku males bacanya. Oke. Sebenarnya kamu tuh baca buku ini tuh kayak berapa lama sih? Kalau ada fillernya kayak gitu, kamu males baca? Iya, Terus jadi menerus. stop baca gitu. Tapi Oh my kayaknya God. kayak beberapa bulan lah karena aku emang suka paus-paus. Iya, sama aku juga gitu kan. Yang Yang penting selesai. selesai. Yang penting selesai. Jadi kamu review ini beneran selesai semuanya kan sampai akhir Iya, kan? iya kayak Ahtar. Jangan-jangan kamu tuh ngerating buku, kamu cuma baca setengah jalan doang ya? Udah males. Udah males Udah ya? bosan sama plotnya. Enggak. Ya ampun. Atau kamu baru baca satu bab abis itu kamu mikir aku mau main Roblox? Udahlah main Roblox aja. Satu kata satu hari. Berapa ribu hari ya? Berapa ribu hari? Enggak lagi bercanda guys. Itu 1 abad aja belum selesai kayaknya. Iya, makanya. Oke. Tapi kesimpulan ya, menurut aku ini walaupun kompleks gini dan ada filler yang membosankan, ini must read sih. Walaupun mungkin untuk orang yang beginner ini nggak beginner friendly, tapi harus di read once in a lifetime. Karena ini dia memiliki bahasa yang kompleks dan ini kan dibuatnya juga zaman dulu, jadi bahasa Inggrisnya masih yang Fancy, iya, sangat-sangat fancy, Iya, sangat teratur. sangat teratur. SPK SPO. SPK-nya jelas semua. Yes. Oke, udah sampai situ aja. Iya, itu kesimpulannya sih. Ini 10 out of 10. Ini Filmnya kayak juga must read kan ya, Iya, buat kayak must read. semua Once orang in a lifetime. yang suka baca buku artinya harus baca buku ini. harus. Artinya kamu juga Ahtar. Baca, Iya. baca. Ada nggak versi Indonesia-nya? Aku cari di Tokped. Cari di Tokped ya. Dia mah bacanya judulnya doang. The Godfather. The Godfather. Oke, kalau gitu udah selesai nih Iya. cerita The Godfather ya. Jadi udah gimana kalau kita sudahi aja podcast hari ini? Ini aku juga udah mulai lapar sama haus. Iya. Aduh. Enaknya minum apa ya? Minum apa ya? Makan apa ya? Nah, guys, Apa ya?
Untungnya buat podcast kali ini kita dipersembahkan oleh Burger Bangor dan Easy. Oke, karena kita sekarang udah lapar nih guys, udah jam makan siang, jadi kita sudahi aja podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast Ngulas Ngawur selanjutnya. Oh iya guys, wait guys. Kalian kalau beli tizi sama Burger Bangor jangan lupa pakai kode Ngulas Ngawur biar bisa dapat diskon 50%. Tapi minimal belanja 50.000 ke atas. Oke, 15.000. Oke, sampai situ aja. Oke, Bye-bye. bye. Video biasa aja. Tar baca apa tar? Baca apa tar? The Godfather. Hah? Ini artinya ayah emas. Ini The Godfather. Baca, gak ada LD. Kamu pakai kacamata hitam gelap. Oh iya, bentar. Intinya kacamata. Kacamatanya udah dicopot. Bacanya apa? Godfather. Wow, bener yes. Pintar banget. Respect. Udah.